semua benda langit termasuk planet, satelit yang mengiringi planet, bintang dan bahkan galaksi, memiliki orbit atau garis edar mereka masing-masing. Semua orbit ini telah ditetapkan berdasarkan perhitungan yang sangat teliti dengan cermat. Yang membangun dan memelihara tatanan sempurna ini adalah Allah, pencipta seluruh sekalian alam. Tatkala merujuk kepada matahari dan bulan di dalam Al-Quran, ditegaskan bahwa masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 33 Allah berfirman, وَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Disebutkan pula dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 38, bahwa matahari tidaklah diam, tetapi bergerak dalam garis edar tertentu. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Penemuan garis edar di langit adalah fakta yang ditemukan ilmuwan pada abad modern. Pada zaman Rasulullah, zaman di mana belum semua manusia mengetahui bulatnya bumi, Al-Quran telah jauh membicarakan langit, dan kini setelah 1400 tahun, kebenaran firman Allah akhirnya dibuktikan oleh ilmu astronomi masa kini. Menurut perhitungan para ahli astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa yang mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut solar apex. Ini berarti matahari bergerak sejauh kurang lebih 17.280.000 km dalam sehari. Semua planet bersama matahari dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Selanjutnya semua bintang di alam semesta berada dalam suatu gerak serupa yang terencana. Sebagaimana komet-komet lain di alam raya, komet juga bergerak mengikuti orbit atau garis edarnya yang telah ditetapkan. Komet memiliki garis edar khusus dan bergerak mengikuti garis edar ini secara harmonis bersama-sama dengan benda-benda langit lainnya. Keseluruhan alam semesta yang dipenuhi oleh lintasan dan garis edar seperti ini dinyatakan dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 7. Artinya, demi langit yang mempunyai jalan-jalan, terdapat sekitar 200 miliar galaksi di alam semesta, yang masing-masing terdiri dari hampir 200 bintang. Sebagian besar bintang-bintang ini mempunyai planet, dan sebagian besar planet-planet ini mempunyai bulan. Semua benda langit tersebut bergerak dalam garis peredaran yang diperhitungkan dengan sangat teliti. Selama jutaan tahun masing-masing seolah berenang sepanjang garis edarnya, dalam keserasian dan keteraturan yang sempurna bersama dengan yang lain. Selain itu sejumlah komet juga bergerak bersama sepanjang garis edar yang ditetapkan baginya. Garis edar di alam semesta tidak hanya dimiliki oleh benda-benda angkasa. Galaksi-galaksi pun berjalan pada kecepatan luar biasa dalam suatu garis peredaran yang terhitung dan terencana. Selama pergerakan ini, tak satu pun dari benda-benda angkasa ini memotong lintasan yang lain, atau bertabrakan dengan lainnya. Bahkan telah teramati bahwa sejumlah galaksi berpapasan satu sama lain, tanpa satu pun dari bagian-bagiannya saling bersentuhan. Dapat dipastikan bahwa pada saat Al-Quran diturunkan,
Manusia tidak memiliki teleskop masa kini ataupun teknologi canggih untuk mengamati ruang angkasa berjarak jutaan kilometer. Tidak pula pengetahuan fisika ataupun astronomi modern. Karenanya saat itu tidaklah mungkin untuk mengatakan secara ilmiah bahwa ruang angkasa dipenuhi lintasan dan garis edar. Akan tetapi hal ini dinyatakan secara terbuka melalui Al-Quran. Satu lagi fakta ilmiah telah terungkap menjadi bukti kebenaran Al-Quran sebagai penguat keyakinan bagi kaum beriman dan kaum yang mau berpikir.